Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nurse Margiati, Magister Keperawatan, salah satu dosen Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Keperawatan, yaitu Keperawatan Keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga merupakan mata kuliah wajib di D3 Keperawatan yang diberikan di semester 5 dengan beban kredit 3 SKS, yaitu 1 teori, 1 praktek, dan 1 klinik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas, konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, juga manajemen sumber daya keluarga dan asuhan keperawatan keluarga. Praktik di tatanan komunitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan keluarga secara nyata. Capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini yang pertama adalah menguasai konsep asuhan keperawatan klien dengan rentang sehat sakit pada berbagai tingkatan usia. Ini merupakan capaian pembelajaran pengetahuan 0.9. Kemudian yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan mempraktekkan aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Ini merupakan capaian pembelajaran keterampilan khusus 01. 3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Ini merupakan capaian pembelajaran keterampilan khusus 02. Yang keempat, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan JPKK 07. Yang kelima yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data secara metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode maupun yang belum baku dan sudah baku dengan menganalisis datanya merupakan CPKU 01. Yang keenam adalah menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur, yaitu CPKU 02. Yang ketujuh yaitu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, CPKU 03. Untuk bahan kajian mata kuliah keperawatan keluarga ada 5. Yang pertama adalah konsep keperawatan keluarga, yang kedua adalah asuhan keperawatan keluarga, yang ketiga adalah prosedur pengkajian keperawatan keluarga, yang keempat prosedur tindakan keperawatan keluarga, dan yang kelima adalah penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan sesuai tahap perkembangan. Referensi yang dipakai dapat dilihat sebagai berikut, di mana referensi ini ada referensi utama berupa buku-buku yang bisa diakses tentunya baik di perpustakaan ataupun e-book, dan juga tidak lupa memasukkan referensi pendukung berupa hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat yang saya lakukan untuk mendukung proses pengajaran. Baik, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan adalah SCL, yaitu Student Center Learning, yaitu merupakan suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajar secara mandiri. Jenis SCL yang saya terapkan adalah Discovery Learning, yaitu metode berbentuk pembelajaran tugas belajar yang diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mencari sendiri jawaban tanpa bantuan dari pengajar. Juga ada jenis SCL berupa Cooperative Learning, yaitu model pembelajaran kooperatif dengan kegiatan pembelajaran berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksikan konsep dan menyelesaikan persoalan di dalam mata kuliah.
Kemudian yang terakhir adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Ini adalah model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah yang real, otentik dalam kehidupan aktual mahasiswa dengan harapan dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Baik, untuk platform pembelajaran yang kami pakai, kami sudah memakai sistem, yaitu sistem yang dipakai berupa platform e-kampus yang bisa diakses pada link berikut. Jadi nanti pada sistem tersebut, dosen dapat mengupload materi-materi yang dapat diakses oleh mahasiswa. Di dalam sistem tersebut, kami juga bisa mengirimkan tugas dan juga ujian serta absensi dan seluruh kegiatan pembelajaran dapat menggunakan sistem tersebut. Kemudian untuk indikator penilaian yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu UTS atau ujian tengah semester 20% dan UAS atau ujian akhir semester 20%. Semua komponen ini nanti akan diproses sehingga muncul nilai akhir. Penilaian ini bersifat objektif dan transparan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai yang mereka dapatkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kelas B jumlah 44 rekam. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali kegiatan pembelajaran pada materi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdebat. Baik, selamat pagi semuanya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini Bu Margi masuk ya untuk mata kuliah keperawatan keluarga. Bu Margi masuk untuk melanjutkan materi minggu lalu ya tentang konsep keluarga ya. Minggu lalu konsep keluarga sudah Bu Margi bahas ya, namun belum selesai sehingga dilanjutkan dengan pertemuan hari ini. Nah, minggu lalu Bu Margi sudah menjelaskan tentang definisi keluarga, kemudian struktur keluarga dan juga tipe keluarga. Ada yang masih ingat ya? Kira-kira tadi untuk definisi keluarga apa ya? Untuk definisi keluarga ada yang ingat definisi keluarga? Sini Bu. Izin menjawab. Iya. Keluarga merupakan kumpulan individu yang terhubung oleh ikatan perkawinan, kelahiran, ataupun adopsi. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian ada yang masih ingat tadi sudah bagus ya jawabannya tentang keluarga itu apa. Kemarin dijelaskan juga tentang tipe keluarga ya, karena keluarga ini ternyata banyak tipenya. Gitu. Ada yang bisa mengingat kembali tipe-tipe keluarga itu apa saja? Di sini Bu. Iya. Di sini Bu, ini mereka ingin jawab. Jadi ada beberapa tipe keluarga. Untuk yang pertama yaitu ada keluarga inti atau suatu rumah tangga yang terdiri dari suami istri dan anak kandung atau anak adopsi. Kemudian yang kedua ada keluarga besar, yang dimana keluarga ini ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, bibi, dan paman. Kemudian ada joint family. Joint family itu merupakan keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang tinggal dalam satu rumah tanpa anak. Kemudian yang keempat ada single parent family. Single parent family sendiri adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua dan anak kandung atau anak angkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Kemudian yang kelima ada single adult. Single adult adalah satu rumah tangga
Oke, bagus sekali ya. Nah, itu materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang untuk hari ini kita melanjutkan ya. Jadi untuk hari ini harapan berarti teman-teman sudah membaca materi karena materinya kan sudah di-share di kampus minggu lalu ya. Dan hari ini berarti akan mengulas tentang fungsi keluarga dan juga tugas kesehatan keluarga. Nah, karena tadi malam harusnya sudah dibaca tentunya materinya ya. Barangkali ada yang bisa menjawab gitu ya atau menjelaskan kepada teman-teman kira-kira fungsi keluarga itu ada berapa dan apa saja ya. Ada yang bisa? Izin Ibu. Oke, Mas Andi. Siap. Untuk fungsi keluarga terdapat 5 fungsi keluarga itu. Yang pertama ada fungsi keluarga afektif, fungsi keluarga sosialisasi, yang ketiga ada fungsi reproduksi, yang keempat ada fungsi ekonomi dan fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan. Untuk fungsi afektif itu keterangan sebagai keluarga sebagai pemenuhan rasa kasih sayang. Terus fungsi sosialisasi bahwa keluarga mencukupi kebutuhan untuk interaksi dan komunikasi kepada anggota keluarga. Ada fungsi reproduksi yaitu mempertahankan garis keturunan. Fungsi ekonomi kebutuhan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai pemenuhan seperti makanan, pakaian, rumah, sehingga dalam keluarga harus memiliki sumber keuangan. Yang terakhir ada fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Itu fungsi keluarga sebagai melakukan asuhan kesehatan terhadap keluarga sehingga mencegah keluarga terjadinya sakit ibu. Oke, bagus ya. Jadi memang keluarga ini memiliki disampaikan minimal ya 5 fungsi. Dan ketika fungsi ini berjalan dengan baik, maka keluarga nanti akan berjalan sebagaimana mestinya, gitu ya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada yang paling penting yaitu ada tugas kesehatan keluarga ya. Ini juga sudah ada di materi yang kemarin. Ada yang bisa menjelaskan tentang tugas kesehatan keluarga? Izin saya Bu. Oke, silakan Mbak, bisa dijelaskan. Untuk 5 tugas kesehatan keluarga. Yang pertama ada mengenal masalah kesehatan. Yang kedua ada memutuskan tindakan yang tepat. Yang ketiga ada merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat ada memodifikasi lingkungan. Dan yang kelima ada memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Oke, misalnya ya, jadi tugas kesehatan keluarga juga ada 5 dan ini yang akan dibahas dalam hari ini. Baik ya, saya mulai dari awal materi ya. Jadi di dalam konsep keluarga ini sebenarnya mahasiswa ini diharapkan bisa apa ya? Yang pertama adalah mahasiswa ini diharapkan bisa memahami ya. Nah, ini bisa memahami pengertian dari keluarga itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tipe keluarga. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi keluarga. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang tugas kesehatan keluarga. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang tingkat kemandirian keluarga ya. Jadi harapannya hari ini target-target itu bisa lengkap ya dikuasai oleh mahasiswa. Ini materi yang sudah saya sampaikan minggu kemarin ya. Kemudian bagi langsung saja ke 5 fungsi keluarga. Ini sudah dijelaskan oleh Mas Sandi ya dengan baik bahwa keluarga ini ada fungsi afektif ya. Fungsi afektif itu affection ya, perhatian, saling menyayangi, saling mengasihi. Ketika salah satu anggota keluarga ini ada yang sudah tidak mengasihi, sudah tidak menyayangi, mungkin banyak dengar terjadi kasus perceraian, ya kan? Sebarlah keluarga itu, gitu ya. Itu juga mungkin anak ke orang tua ke anak, gitu. Sehingga fungsi ini menjadi penting. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi, di mana keluarga ini memiliki nilai-nilai yang akan diajarkan kepada anak. Ketika keluarga ini misalnya memiliki nilai ya senang bermasyarakat, maka anak itu juga akan diarahkan. Ayo deh, kamu ikut
fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada fungsi ekonomi. Nah, ini fungsi yang paling sering menjadikan permasalahan, ya. Ketika suami tidak bekerja, ya kan, yang mencari nafkah jadi tulang punggung malah istrinya, gitu ya. Jadi keluarganya ini sering cocok, gitu ya. Kemudian fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan ini yang banyak nanti kita bahas lebih dalam, ya, bahwa di mana peran anggota keluarga ini akan sangat mempengaruhi anggota keluarga yang lain, gitu ya. Ini karena rekan-rekan semua kuliah di jurusan kesehatan, ya, tentunya tahu dong tentang kesehatan. Harapannya nanti keluarganya juga jadi lebih sehat, gitu ya. Misalnya nih, bapak itu mengeluh, kenapa kok bapak itu mengeluh takutnya kaku, kepalanya pusing, teman ini sudah dapat mata kuliah tentang potensi, macam-macam bapak itu berpotensi, potensi lah, gitu ya. Diukur tekanan darahnya, kalau teman-teman nanti salah satu gejala dan juga tensi, gitu ya. Yang akhirnya ketahuan deh, kalau si sarana tensinya ini 170/90, akhirnya membawa ke fasilitas layanan kesehatan. Itulah pentingnya keluarga ini berfungsi untuk memelihara satu sama lain, khususnya untuk status kesehatannya. Dan senang nih kalau ada salah satu anggota keluarga yang memperdalam bidang kesehatan, gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ini ada 5 tugas kesehatan keluarga, ya. Untuk 5 tugas kesehatan keluarga ini, 1, mengenal masalah kesehatan, ya. Ini dibagi fokus ke kasus hipertensi, ya, karena ini adalah kasus yang memang jadi fokus pendalaman bagi, ya, baik itu di bidang penelitian atau pengajaran, gitu. Jadi mengenal masalah kesehatan, ini dibagi berikan contoh bahwa ternyata ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengenal hipertensi itu apa, ya. Hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah itu lebih dari 150/90 mm/Hg. Tanda gejalanya adalah rambutnya kaku, mengeluh kepalanya pusing, jantungnya berdebar, gitu ya. Kemudian matanya berkunang-kunang misalnya. Nah, ini adalah gejala-gejala hipertensi, ya. Keluarga yang mampu mengenali nggak ketika salah satu anggota keluarga mengeluhkan itu? Kalau mampu, ya, termasuk tahu penyebabnya juga. Wah, ini jangan-jangan bapak tadi habis minum kopi. Karena kopi itu meningkatkan tekanan dan berat, ini berarti sudah mampu mengenal, gitu ya. Tapi kalau tidak mampu mengenal, ya sudah dibiarkan saja. Alah, bapak memang sudah sepuh, ya, kalau pusing-pusing meriang-meriang itu ya biasa. Itu karena tidak mengenal masalah kesehatan. Nah, kalau memutuskan pilihan yang tepat, nah, saya tadi tahu ini, ya, kemungkinan bapak akan naik, ya. Diputuskan tindakan yang tepat apa? Kalau di rumah ada alat untuk mengukur tekanan darah, ya, sudah diukur, ya. Ternyata tensinya benar naik, gitu kan? Jadi dia langsung segera bertindak, ya, mendeteksi, benar nggak ya tekanan darahnya naik. Itu kalau orang kesehatan yang punya keluarganya. Kalau enggak, harusnya tindakan yang harus diputuskan apa, gitu ya. Ya harus segera diperiksakan, kenapa ya bapak, ya? Atau mungkin dicek, bapak mungkin lupa minum obat, harusnya bapak minum obat, ya minum obat. Jadi diputuskan, atau malah sebaliknya, gitu ya. Karena tidak tahu, dia juga tidak memutuskan apapun. Pikirannya, bapak istirahat aja, gitu kan? Paling juga kecapean, gitu kan? Jadi malah rasanya kurang aware, gitu ya, kurang peduli, gitu ya, dan yang kurang, gitu ya, untuk memutuskan tindakannya. Mungkin dirawat. Nah, apa yang bisa dirawat selama ada di rumah, gitu ya. Kalau ternyata tadi lupa minum obat, itu obatnya diambilkan, gitu ya. Kalau ternyata obatnya pas habis, ya sudah, berarti nanti harus segera direncanakan untuk diantar ke fasilitas layanan kesehatan. Kalau ternyata di rumah ini bapak itu tidak begitu suka minum obat, dia bilang bahwa hipertensinya itu adalah hipertensi ringan, gitu ya. Pengennya itu yang alami-alami saja, gitu ya. Ternyata bapak ini punya kebiasaan, misalnya nih pakai terapi komplementer, ya. Terus untuk dibikinkan jus mentimun saja, gitu ya. Sebenarnya membuktikan bahwa jus mentimun bisa menyebabkan kanan, dibuatkan jus mentimun di rumah, dirawat, gitu ya. Kemudian yang keempat, memodifikasi lingkungan, gitu ya. Bapak ini kenapa ya jadi hipertensi, gitu ya. Perasaan makanannya sudah disediakan dengan benar, kan? Modifikasi tadi disediakan yang rendah garam, rendah lemak, ya kan?
kemudian bapak juga udah kecapean banget, sebenarnya cukup, tapi kenapa tenaga masih tinggi? Oh ternyata bapak itu sedang banyak stres. Jadi gimana keluarga bisa mengkondisikan tingkat stres di dalam rumah itu menjadi turun? Apa yang membuat bapak stres gitu ya? Oh ternyata ada sesuatu masalah gitu ya. Nah ini keluarga harus mengerti ya, mengurangi tingkat stres yang dialami anggota keluarga yang lain. Oh kalau stresnya kamu harus bayar SP misalnya ya, dia kamu jangan SP dan nanti bapak nggak perlu bayar SP ya, kayak itu misalnya simpel itu yang memotivasi lingkungan supaya bapak tidak stres misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan, terutama bapak itu pusing ya kan, kalau mungkin itu sudah ya kan. Terus gimana sebagai anak itu selalu ambil meskipun perempuan misalnya ya, bila kok anaknya perempuan itu kan bapak yang muncul di belakang gitu ya, jadi harus memang ada pendampingan yang ekstra dari keluarga. Beberapa lansia yang saya temui gitu ya dengan hipertensi gitu, saya tanya loh, bapak kenapa tidak periksa hipertensinya gimana tuh? Siapa yang mau kanker? Ada orang yang kanker, semuanya sibuk bekerja, berarti fungsi kelima itu tidak jalan ya, tidak bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan ya karena tadi faktor ini terlalu jauh, tidak nyaman dan sebagainya. Jadi ya memang penting sekali gitu ya peran keluarga di dalam menyehatkan anggota keluarga yang lain gitu ya. Oke, baik, kemudian saya lanjut. Nah, di dalam fungsi keluarga ya, di dalam fungsi keluarga itu kita bisa berperan banyak ya. Ini adalah salah satu penelitian yang Himadi lakukan gitu ya. Tadi di dalam modifikasi lingkungan gitu. Dalam modifikasi lingkungan ternyata penyebab salah satu faktor penyebab hipertensi adalah karena stres gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan gitu. Nah ini juga penelitian bersama mahasiswa ya. Ini menerapkan terapi relaksasi zikir ya, menerapkan terapi relaksasi zikir. Pak, ini Pak, zikir mamon misalnya gitu ya, di berikan terapi relaksasi zikir gitu. Kemudian ternyata itu juga terbukti bisa menurunkan tingkat stres, tingkat stresnya turun juga kerangannya turun gitu ya. Kemudian juga ini salah satu penelitian dibagi adalah tentang puzzle ya. Jadi beberapa lansia itu ternyata memang butuh terapi bermain gitu ya. Jadi bermain itu ternyata bukan hanya untuk anak-anak gitu ya. Juga kan dari bermain tapi mengurangi tingkat stresnya, yang kedua juga untuk daya ingatnya gitu ya. Ternyata ketika diajak bermain, bahkan puzzle itu juga bisa untuk orang tua. Nah ini salah satunya teman itu adalah puzzle babuan. Babuan itu adalah wayang kuno kawan. Kenapa yang dipilih? Karena ternyata itu adalah tokoh yang banyak dikenali oleh para lansia ya. Kalau teman-teman kuno kawan itu apa, nanti bisa di searching. Oh ada platform, ada tektok dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat gambar puzzle itu mudah disusun karena beliau familiar dengan tokoh-tokoh kuno kawan gitu ya. Nah ini beberapa dokumentasinya yang penelitian kemarin. Kemudian ada pengabdian masyarakat juga ya. Nah pengabdian masyarakat ini adalah hasil dari penelitian yang nanti diaplikasikan ke masyarakat gitu ya. Ini adalah contohnya gitu ya. Ternyata caregiver itu adalah orang yang merawat orang yang sakit. Caregiver itu bisa dari orang kesehatan, bisa juga dari keluarga sendiri. Tapi caregiver terbaik adalah keluarga. Ya, nah makanya ini kemarin banyak kasus itu pada saat pandemi COVID-19. Bayangkan orang ini yang sudah sempat bingung, ya saya punya satu hipertensi, tetapi mau periksa posyandu tidak boleh diajukan karena PSBB, ya kan? Mau ke puskesmas kok ya takut nanti ketularan COVID di puskesmas, begitu kan? Jadi gimana ini? Nggak ada yang ngobrol, gitu kan? Mau pusing juga, mungkin anggota keluarga juga nggak bisa menentukan darahnya. Jadi ini solusinya gimana? Ya, tapi mau tidak mau, ya kita bisa berperan untuk melatih caregivernya. Jadi siapa sih yang merawat lansia dengan hipertensi? Itu nanti dilatih. Jadi dilatih apa? Mengenali tadi ada berjalan kanan dannya, dan nanti diajari juga menjaga prokes. Jadi penting sekali diajari cuci tangan, pakai masker yang benar, gitu ya, untuk mengantar lansia ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk cek tensinya atau untuk mengambil obat-obat tensi, gitu ya. Dan nanti di rumah pun juga
intervensi, diajak senam bareng, bahkan jalan kaki bersama keluarga maupun teman. Jadi kalau dalam bahasa penelitian itu burst walking exercise ya, itu terbukti bisa menurunkan tekanan badan ya dengan dilaksanakan secara rutin dan benar. Ya, tapi kan masuk jalan-jalan sendiri, tapi kalau ada yang mendampingi kan enak sama keluarga. Ya, jadi dia juga merasa diperhatikan, merasa memotivasi untuk lebih sehat. Gitu ya. Oke, kemudian selain kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat, ketika kita itu masuk ke sebuah keluarga sebagai seorang perawat, kita harus mengkaji apakah keluarga ini memiliki tingkat kemandirian level berapa. Untuk apa? Ya untuk mengetahui gitu ya, kita ini sejauh apa sih bisa mengintervensi keluarga itu. Jadi kalau secara tingkat kemandirian keluarga itu ada 4 ya, tingkat kemandirian 1, 2, 3, dan 4. Kapan dikatakan 1? Ketika ada loh, ketika teman-teman itu masuk keluarga langsung tidak diterima. Ini apa ya? Mau minta sumbangan apa dia sedang sibuk gitu loh perawatnya, pintunya, ya, gitu ya. Ada banyak kejadian ya karena memang dari awal dia tidak mau diperiksa ya. Ini masuk di tingkat kemandirian 1 ya, malah belum 1 ya. Nah kalau 1 itu gimana? Dia menerima petugas ya, kemudian juga mau menerima pelayanan. Pelayanan itu gimana? Ya ada diterima, kemudian kalau saya teman-teman mau mengkaji melakukan pemeriksaan kanan gerak, ini diterima, tidak ditolak gitu ya. Itu masih tingkat kemandirian 1. Kemudian kalau tingkat kemandirian 2 menerima tugas, menerima pelayanan, gitu ya. Kemudian mau bercerita, ya bercerita. Iya, saya pernah sih sudah 2 tahun, cuma ada saya tidak. Kalau misalnya saya itu mengungkapkan masalah, ya. Selain mengungkapkan masalah apa? Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai anjuran. Selain itu, apalagi di poin 2 ya, melakukan tindakan perawatan sederhana sesuai anjuran. Ya, contohnya apa? Melakukan tindakan perawatan sederhana sesuai anjuran itu, ya tadi saya itu kan kalau di rumah juga ini sih olahraga. Saya di rumah juga kadang minum jus mentimun. Jadi sebenarnya dia sudah melakukan anjuran, tapi ya masih ada gitu ya. Kemudian kapan dikatakan tingkat kemandirian yang ketiga? Ketika semua itu dipenuhi, ditambah 1 lagi. Apa itu? Melakukan tindakan pencegahan secara asertif. Ya, berarti sampai semuanya itu sudah saya lakukan. Gitu. Asin-asin sudah tidak, merokok sudah saya lama berhenti, kopi sudah nggak pernah 3 tahun ini, gitu ya. Semuanya itu sudah dilakukan. Dia bercerita. Kemudian yang ke-7 itu masuk kemandirian keempat. Terus sampai fase dia bisa melakukan pencegahan secara aktif ke orang lain, ya. Misalnya dia berikan prevensi, ya kan. Kemudian dia bisa mengelola prevensinya dengan baik, gitu ya. Dia bercerita, dia Mbak, saya ini punya prevensi, tapi saya harus terus lansia, saya dapat mendapatkan kebutuhan, saya terapkan itu dan pengalaman saya selama mengelola kompetensi saya sendiri, saya share ke orang-orang. Nah ini sudah masuk tingkat kemandirian ke-4. Ya kita sebagai perawat sudah tidak perlu banyak mengintervensi ketika keluarga itu di tahap kemandirian yang ke-4. Tapi kalau masih di tahap 1 itu intervensi kita masih cukup banyak, 2 lebih banyak juga ya, 3 itu paling banyak kurang-kurang sedikit saja. Jadi memang harapannya kedatangan kita ke keluarga itu menyehatkan, tetapi kita tetap tidak porsinya. Ya, kalau sudah tahu banget ya kita tidak perlu mengintervensi terlalu dulu, gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu saja ya untuk materi pada hari ini. Ya, kesimpulan pada pertemuan hari ini. Ya, yang pertama, ya keluarga itu adalah sekumpulan individu yang terlibat oleh perkawinan, ya, kelahiran ataupun adopsi, ya. Kemudian di keluarga bedanya, ya. Ini disebutkan juga bahwa di keluarga itu ada keluarga inti, keluarga besar, kayak family, single parent family, single adults, kemudian keluarga lansia, ya. Kemudian untuk fungsi keluarga juga ada 5, ya. Fungsi apa saja tadi? Afektif, sosialisasi, ya. Reproduksi, ekonomi, dan pemeliharaan kesehatan. Ya. Kemudian juga tadi ada 5 tugas kesehatan keluarga.
menurut kesehatan keluarga itu satu, mengenal masalah kesehatan. Dua, memutuskan tindakan yang tepat. Tiga, merawat anggota keluarga yang sakit. Nomor empat adalah memodifikasi lingkungan. Kelima adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, untuk tingkat kemandirian keluarga, ya keempat juga, ya di tahap tertinggi adalah di tingkat kemandirian yang keempat. Ya, baik, terima kasih. Itu untuk pertemuan pada pagi hari ini, ya. Dan setelah ini teman-teman untuk memperdalam materi pada pagi hari ini, ya ada tugas, ya. Setelah ini nanti teman-teman bisa lihat dibuka tugasnya, ya. Di situ sudah terpaparkan jelas untuk tugasnya bagaimana. Intinya adalah teman-teman menganalisa keluarga sendiri-sendiri, ya. Oh, keluarga saya ini termasuk tipe apa? Apakah fungsi keluarga saya ini seluruhnya berfungsi dengan baik? Ya, kemudian apakah keluarga saya ini sudah melaksanakan tugas kesehatan keluarga dengan benar? Gitu ya. Termasuk ini kira-kira keluarga saya ini masuk tingkat kemandirian 1, 2, 3 atau 4. Nah, nanti kalau sudah selesai dikerjakan, sudah melakukan tugas, teman-teman silakan bisa kumpulkan di e-kampus, ya. Formnya sudah disediakan di sana, ya. Baik, terima kasih. Itu saja dari Bu Maki untuk pertemuan hari ini, ya. Saya cukupkan dan nanti akan ditutup dengan doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa besar.